Halo Tagarian, berjumpa dengan saya Alfi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ibu para korban PT Best Profit Future dari berbagai daerah di tanah air. Ada Pak Handi, korban Best Profit Future Bandung dan Pekanbaru. Ada Ibu Jenny, korban BPF Pekanbaru. Ada Mas J, korban BPF Surabaya. Ada Ibu Hani, korban BPF Surabaya. Ada beberapa laporan masuk ke redaksi Tagar. Mereka melaporkan penipuan yang dilakukan BPF. Apa itu BPF? Profit Future merupakan perusahaan pialang berjangka resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti sejak tahun 2004. Betul. Mereka menyebut dirinya di profil perusahaannya. BPF juga adalah anggota dari PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Clearing Berjangka Indonesia. PT BPF ini mempunyai 12 kantor operasional di Indonesia. Kalau melihat mereka terdaftar di Bapepti itu memang legal. Tapi ternyata banyak sekali para nasabah begitu mereka menyebut orang-orang yang menanamkan uangnya di perusahaan tersebut disebut nasabah, itu melaporkan praktek penipuan. Kita sebut laporan yang masuk ke kami ada Pak Handi, 35 tahun, wira swasta, tinggal di Makassar. Dia mengalami kerugian 10.000 US dollar di BPF Bandung dan 27.500 dolar di BPF Pekanbaru. Kalau dirupiahkan menjadi 538 juta lebih kerugian yang dialami. Kemudian Ibu Hani dalam rupiah itu 100 juta lebih kerugian yang dialami, hampir 150 juta rupiah. Kemudian ada Mas J di Surabaya itu rugi 150.000 US dollar. Itu kalau dirupiahkan 2 miliar lebih. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Kemudian ada Ibu Jenny mengalami kerugian di BPF Lampung itu ada 35.000 US dollar, 500 juta lebih dalam rupiah. Kemudian ada Mas Billy mengalami kerugian di BPF Lampung itu 35.000 US dollar atau kalau dirupiahkan 500 juta lebih. Ada Pak Joni Jakarta mengalami kerugian di BPF Pekanbaru itu 160.000 US dollar, kalau dirupiahkan tuh 2 miliar lebih. Kurang lebih kerugian yang masuk ke laporan kami adalah 6 miliar rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini juga ada Bapak Muhammad, ex-marketing BPF Surabaya. Bapak Muhammad ini bukan nama sebenarnya. Nanti di Bapak Muhammad ini ex-marketing yang pro, yang membela para nasabah yang benar-benar telah menjadi korban penipuan mentah-mentah. Kita ingin tahu secara terang benderang latar belakang persoalan ini. Saya akan bertanya mulai dengan Bapak Handi. Bapak Handi mohon dinyalakan mic-nya. Saya ingin mendapat penjelasan dari Bapak Handi. Speakernya tolong dinyalakan. Ya, oke. Bapak Handi, bagaimana awal mula mengenal BPF dan kenapa Bapak melaporkan penipuan ini? Silahkan Pak. Jadi pertama-tama saya revisi dulu tadi untuk kerugian Bu ya yang saya alami. Secara dolar hitungannya ya di BPF Bandung itu 10.000 dolar US dollar, di BPF Pekanbaru itu 27.500 US dollar. Tapi hitungan mereka itu $1 itu 10.000. Okay. Jadi saya total kerugian itu 375 juta total kerugian, belum dipotong dengan pengembalian dari BPF Bandung kurang lebih 3 jutaan kayaknya kalau tidak salah ingat. Ya, jadi saya di sini menceritakan awal mula saya mengenal PT Best Profit ya. Awal mula ini dari teman saya yang sudah lama tidak ketemu. Kebetulan dia tinggal di Bandung.
tanggal 13 Juni itu 2021 saya sempat chattingan sama dia, membahas tentang apa, usaha atau apa gitu. Ternyata saat membahas tentang usaha, dia memperkenalkan PT Best Profit sama saya. Jadi dia perkenalkan PT Best Profit itu seperti apa. Terus dia mengirimkan juga ada brosur ya, brosur yang perbandingan antara pembelian emas online atau dengan emas fisik. Jadi dia banyak menyudutkan pembelian emas fisik, bisa hilang, bisa apa sebagainya. Jadi dia memperkenalkan Best Profit. Jadi saya bertanya-tanya sebagian besar sama temannya, Best Profit itu apa? Jadi dia mengatakan itu investasi, ya. Jadi daripada deposit di bank uang, lebih bagus ada uang masukin ke Best Profit. Jadi dari Juni ya, tanggal 13 Juni itu sampai tanggal 25 Agustus, itu dia terus mengirimi saya bukti-bukti profit nasabahnya, ilustrasi pendapatan, ya. Terus dia sampaikan juga lewat chat WA dengan saya itu, kalau 100 juta ya minimal pendapatan yang bisa dikejar itu 2 juta per hari, ya. Jadi sebelum saya bergabung sama Best Profit Bandung, saya kan tidak tahu menahu mengenai Best Profit itu seperti apa. Saya cuma dikasih tahu garis besarnya saja. Jadi saya sempat tanyakan sama teman, ini bagaimana? Apakah kalau saya bergabung bisa untung atau rugi? Nah, jawabannya bisa untung. Ya, jadi dia suruh percaya saya dengan kata-kata dia, kata-kata orang Best Profit ini, teman saya. Jadi secara tidak langsung karena dia menyampaikan seperti itu, saya ikut. Saya ikut deposit 100 juta dengan dia janji juga sama saya dia akan bantu, ya, supaya saya bisa profit. Ternyata berjalannya waktu setelah saya deposit 100 juta itu, malah bukan profit yang saya dapatkan, malah pelan-pelan itu dana saya terkuras habis, ya. Jadi saya sempat komplain juga sama teman, kok begini, katanya sih bisa profit 2 juta per hari, kok malah saldo saya berkurang. Terus saya bertanya juga, ini kan katanya investasi emas online, kok bisa dana saya hilang seperti ini? Nah, ternyata berjalannya waktu itu saya bermain itu, ini trading, jual beli emas online, ya. Dan sistemnya itu Bu, apa ya, tidak seperti kita investasi emas fisik, tidak seperti itu. Justru kerugian yang bisa terjadi di pembelian emas online itu jauh lebih besar daripada kita investasi emas fisik, ya. Jadi setelah saya rugi 100 juta ya, deposit saya ada pengembalian kalau tidak salah sekitar 3 juta lebih kalau tidak salah ya, pengembalian ke saya. Nah, dari pihak Best Profit Bandung ini, Pekanbaru, entah dia dapat nomor saya dari mana, dia terus mengejar saya dari bulan September, semenjak saya masih bergabung dengan Bandung, sudah hampir loss ya dana saya, dia kejar saya, sambil menjelek-jelekan analisa teman saya ini, katanya tidak bisa baca harga, pasar mau kemana, tidak bisa. Nah, dia meyakinkan saya bahwa Pekanbaru itu jauh lebih bagus analisanya. Jadi dari bulan September itu sampai dengan Februari 2022, dia tetap mengejar saya Bu, dengan berganti-ganti nomor, ya, WA secara terus-menerus, ya, memberikan janji-janji iming-iming ke saya bahwa dia bisa membantu saya mendapatkan kerugian saya di BPF Bandung. Dia menjanjikan itu sama saya. Jadi singkat cerita, manajernya ini dari Pekanbaru teleponan dengan saya bilang, saya ini kondisi lagi tidak ada uang, ya, kecuali kalau kau yakin bisa bantu saya bisa dapat uang dengan cara ya, saya punya rumah saya gadaikan, saya kasih pegang, tapi kau yakin tidak gitu. Malah jawabannya bisa, yakin, saya bisa bantu. Nah, sama metode dari BPF Bandung itu dengan Pekanbaru sama Bu, banyak iming-iming dan janji-janji ke kita calon nasabah. Akhirnya saya ikut.
di BPF Pekanbaru. Nah, di BPF Pekanbaru dari pihak marketingnya ini mainkan akun saya dimainkan sama dia dengan info, maksudnya dia minta saya jangan sampaikan ke atasannya maupun ke pihak WPB Pekanbaru. Jadi kalau ditelepon sama mereka jawabnya main sendiri. Jadi ini pintar Bu marketingnya ini. Jadi dia mainkan saya punya akun. Awalnya saya deposit 100 juta. Dia mainkan muncul transaksi gantung. Ya, berapa lot. Nah, menguras saya punya saldo equity, ada floating minus yang terjadi di dalam. Akhirnya saya harus deposit lagi. Kalau enggak saya kena namanya sistem call margin. Dalam sistemnya mereka itu akun kita terkunci. Sudah tidak bisa transaksi lagi. Mau tidak mau untuk menyelamatkan akun di dalam, kita harus deposit lagi dong uang. Ya. Waktu penambahan deposit dari pihak marketingnya ngomong, kok percaya sama saya, uang kok ada di dalam transaksi yang belum terjual ini. Ya, jadi kok deposit saja, nanti kalau harga sudah mulai stabil kita lepas pelan-pelan ini transaksi yang belum terjual. Jadi saya deposit lagi, Bu. Terus saya sampaikan sama pihak marketingnya, betul transaksi saya di dalam itu masih ada dan uang saya itu masih ada di dalam, belum terjual. Ada berapa lot ya, kalau tidak salah 8 lot saat itu, Bu. Ya, 8 lot, 8 transaksi yang belum terjual. Tetapi pada saat saya tidak memiliki uang untuk tambahan deposit dan posisi akun saya sudah kena call margin, kita kalah. Kita sudah rugi di situ. Karena akun kita sudah tidak bisa apa-apakan lagi. Begitu. Jadi akun Bapak dipakai mereka itu atas izin Bapak atau tidak? Awalnya sebelum saya masuk dia minta, Bu. Karena saya bilang begini, saya masih trauma dengan BPF Bandung. Dia bilang begini saja, kalau saya orangnya sudah pegang akun nasabah itu sudah banyak, bukan cuma satu. Saya fokuskan akun Koko untuk dimainkan. Jadi memang dari awal dia sudah setting seperti itu. Bapak taunya apa? BPF itu apa? Lembaga investasi atau apa? Yang saya tahunya dari teman itu, dia cuma minta saya deposit awal di Bandung, Bu ya. Deposit saja 100 juta, nanti modelnya kita beli emas baru kita jual lagi. Tetapi saat perekrutan seperti itu, perekrutan awal, tidak ada penyampaian, Bu, bahwa ini best profit ini bergerak di trading, pembelian jual beli saham online. Jadi dari awal harusnya, tadi saya juga sudah musyawarah ya dengan orang BPF, saya sudah sampaikan juga. Dari awal harusnya kalian saat merekrut calon nasabah harus dijelaskan bahwa ini trading, jual beli saham. Tingkat kerugian dan keuntungannya itu sama-sama besar. Nah, nasabah mau ikut tidak gitu. Ini kan selama ini tidak ada penyampaian seperti itu, Bu. Akhirnya apa? Nasabah itu digiring ke pikirannya, dihasut pikirannya sama janji-janji para marketingnya ini. Apa janjinya, Pak? Apakah pasti untung sekian puluh persen? Apakah disebutkan seperti itu? Salah satu yang di Bandung itu saya sudah kirimkan tadi buktinya juga ke pihak kepatuhannya. Ilustrasi pendapatan, Bu. Dia sudah katakan di situ pasti dapat sesuai dengan data yang dianalisa, sudah pasti dapat. Ada kata-kata seperti itu. Yang pertama. Terus janji kalau deposit 100 juta itu minimal pendapatannya bisa 2 juta per hari. Itu janji lisan atau tertulis, Pak? Janji secara WA, Bu, chat WA. Jadi semua ada bukti-buktinya di WA, dan apa yang saya ceritakan ini saya tidak tambah ya ataupun saya kurangi, tidak. Ini memang kenyataan yang sebenarnya ya. Jadi mereka sudah menggiring pikiran calon nasabah itu dengan iming-iming dan janji-janji yang mereka lontarkan. Sehingga pada saat mau registrasi, kan mereka begini, Bu, sistemnya. Mereka promosi dulu nih. Memberikan janji, iming-iming, ya kan? Sampai mungkin 1 bulan. Ya, kayak saya kan dari September sampai waktu di Bandung itu, saya dari Juni, nanti saya bergabung dengan Best Profit Bandung itu Agustus.
Jadi space waktunya itu dari Juni sampai dengan Agustus itu dikirimi terus tuh, Bu, ilustrasi, ya, janji, pendapatan apa semua. Jadi sistemnya mereka pada saat mereka merekrut kita itu seperti itu. Pertama janji, nanti baru registrasi. Saat kita mau ikut baru registrasi, Bu. Di situ disampaikan nanti kita disuruh registrasi online. Itu pun waktu di Bandung saya dibantu sama teman. Nah, di situ baru mereka menyampaikan sebagian kecil dari resiko yang terjadi. Tapi karena pikiran kita ini nasabah sudah diiming-imingkan seperti itu, jelas secara manusia, Bu, kita ini berpikir lebih besar untung daripada kerugian. Lebih besar untung daripada kerugian karena iming-iming mereka dari awal yang menjanjikan kita seperti itu. Itu pun juga pada saat Pak Handi, apakah ada surat perjanjian yang jadi pegangan Pak Handi? surat perjanjian dari janji yang mereka lontarkan ke saya itu Bu, cuma bukti-bukti chat saat mereka merekrut saya. Bukti-bukti chat. Kalau Bapak dan kawan-kawan mau membawa ini masalah ini ke polisi, ke Bapepti, tentunya bukti-bukti surat perjanjian akan diminta. Nanti gimana kekuatan hukumnya bahwa mungkin benar bahwa Pak Handi dan kawan-kawan ditipu, tapi kalau di pengadilan ternyata nggak ada bukti, BPF atau oknum di dalam BPF bisa ngeles ya Pak? Ya, nah ini Bu, yang setelah saya berkasus seperti ini, saya ini kebetulan bertemu juga dengan beberapa teman. Akhirnya saya pelajari juga undang-undang yang mengatur mereka di Bapepti. Nah, itu banyak pelanggaran Bu yang mereka lakukan. Termasuk termasuk ini Bu ya, ada beberapa pasal yang kemarin saya sempat baca ya. Jadi mereka melanggar beberapa ketentuan undang-undang, termasuk pasal 31 ayat 3 ya. Pelaksanaan kegiatan piala berjangka dilakukan oleh perseorangan yang telah memperoleh izin wakil piala berjangka dari Bapepti. Tetapi yang melakukan kegiatan piala berjangka ini ke nasabah ini calon marketingnya, bukan calon ya, marketingnya mereka. Ya, yang mempromosikan, yang menjanjikan ya. Kalau di Bandung kebetulan karena teman saya ini WPB, jadi dia langsung ke saya. Jadi dia wakil piala berjangka memang di Bandung. Cuma kesalahannya dia mempengaruhi ya. Jadi ada pasal juga yang menyebutkan pasal 57 ayat 2 huruf D, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan di luar kewajaran. Ya, jadi kalaupun kalau dibawa ke pengadilan minta bukti, ini kan bukti-bukti pelanggarannya sudah ada Bu. Orang marketingnya melakukan kegiatan piala, ya terus dari pihak WPB-nya juga di Bandung melanggar pasal, ya mempengaruhi, membujuk di luar kewajaran. Jadi nasabah itu teriming-iming akhirnya ikut, ya. Pak Handi, apakah dengan BPF ini pengalaman pertama investasi atau sebelumnya pernah invest saham, reksadana dan lain-lain Pak? Kalau saya belum pernah Bu, reksadana enggak. Investasi saham juga belum pernah. Jadi saya kenal ini namanya dunia trading ini dari Best Profit ini. Jual beli emas online. Jual beli emas ya. Dan pikiran Bapak kalau namanya emas nggak mungkin rugi ya Pak. Kalaupun rugi pasti kecil sekali ya Pak. Iya, kecil sekali keuntungan. Kalaupun begini Bu ya. Mereka memberikan ilustrasi emas online dengan emas fisik. Emas fisik ini kita satu kali beli, investasinya jangka panjang. Tingkat kerugian kecil, ya kemungkinan hilang juga kecil. Nah, sedangkan mereka ngototnya itu emas online itu lebih bagus, tapi pada kenyataannya salah. Investasinya memang kecil, pembelian harga emasnya memang kecil ya, tidak sama kalau kita beli fisik. Tapi tingkat kerugiannya ini besar, tingkat kehilangan uang juga kita besar di situ. Oke, Pak Handi kapan merasa bahwa sudah ditipu gitu? Tadinya kan di Bandung sudah ketipu 10.000 US, kemudian masih berani lagi di Pekanbaru 20.000 US. Jadi kemudian, begini Bu ya, awalnya itu kan loss di Bandung ya, karena tertipu dengan iming-iming teman ya, merasa dibohongi ya, saya loss 100 juta. Cuma seperti yang Ibu Hani tadi sampaikan ya, saya ini tidak tahu Bu, mau melapor kemana. Jadi saya tidak tahu, saya merasa juga saya dibohongi, tapi saya tidak tahu mau melapor kemana.
Akhirnya September itu ya sudah saya ikhlaskan, uang itu hilang. Tapi karena saya tidak tahu melapor kemana, Bu, ya kan? Saya bilang ya sudah, mungkin Tuhan kasih rezeki yang baru nanti. Nah, ternyata best profit Pekanbaru ini iming-imingi saya lagi, ikut lagi sama mereka dengan janji mereka. Nah, waktu saya rugi, merasa dirugikan sama Pekanbaru, saya merasa oh tidak benar ini. Dari Bandung, BPF Bandung sampai Pekanbaru, masa seperti ini? Ya, uang 100 juta dalam hitungan minggu, Bu, habis. Uang 275 juta dalam hitungan minggu habis. Nah, sekarang kalau banyak masyarakat yang nonton ya live ini, coba kita berpikir ya, kita beli emas online, bisa habis dalam hitungan minggu, 2 minggu, 3 minggu. Apakah kalau kita beli emas fisik itu bisa habis dalam tempo seperti itu? Enggak. Nah, ini yang saya lihat dari cara mereka, Bu, ya, seperti yang tadi Ibu bilang, dia punya legalitas hukum, ya, di bawah naungan Bapepti, tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran yang sudah diatur, ya. Jadi di situ marketing bertindak sebagai semacam manajer investasi, menggunakan akun Pak Hendi dan menghabis-habiskan uang. Lalu apa Pak laporan mereka ke Pak Hendi? Apakah rugi? Seperti apa ketika Bapak nanya, kok habis, kok uang saya hilang? Jadi mereka Bu, mengambil transaksi itu. Dia mengambilkan transaksi di akun saya, ya, dia mainkan akun saya. Jadi saya kan pernah ikut nih di Best Profit Bandung. Jadi saya tahu, jadi sudah agak tahu sedikit begitu ya, bagaimana floating minus yang bisa terjadi. Nah, ini saya lihat adanya kesengajaan yang dilakukan sehingga terjadi transaksi yang tidak terjual hari itu juga, menggantung. Ya, jadi isunya ini kemarin waktu saya ikut Best Profit Bandung, isunya harga emas akan naik, tapi dia malah tahan wholesale. Nah, ini yang salah. Jadi mau tidak mau saat ada transaksi yang menggantung dan belum terjual, saya harus deposit dana lagi, Bu, karena saya akan menyentuh namanya sistem mereka call margin. Call margin ini saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya sebagai nasabah kalau saya masih ada uang akan terseret lagi, Bu. Kenapa? Karena kalau kita masih ada uang, kita diiming-imingi untuk menyelamatkan uang kita yang di dalam akun. Jadi secara tidak langsung kalau saya nasabah masih ada uang, saya akan deposit lagi. Sampai betul-betul uang kita itu habis dan kita menyerah, uang di dalam itu sudah hangus. Kalaupun masih ada uang, kalau kita ingin ambil, apakah itu bisa, Pak? Nah, sampai sekarang akun saya nggak tutup. Akun saya masih aktif dengan sisa saldo dari 275 juta itu tersisa 11.590.000. Saya sengaja tidak ambil karena pada saat saya mengambil sisa saldo uang saya di dalam, akun saya kan otomatis ditutup. Jadi ini akun saya mau jadikan barang bukti dan saya tidak mau tutup. Saya tidak mau tarik uang di dalam itu, sisa uang. Karena otomatis saat saya menarik sisa uang di dalam, itu saya akan tertutup akun otomatis dari mereka. Oke, Pak Hendi, kita beralih dulu. Sebelum saya bertanya kepada Ibu Yeni, Mr. J, dan Ibu Hani, saya ingin bertanya kepada Pak Muhammad atau Mas Muhammad, ex-marketing BPF Surabaya. Mas Muhammad ini bukan nama sebenarnya, tapi Mas Muhammad bersedia dan keberadaannya di sini adalah keberpihakannya kepada para nasabah yang menjadi korban penipuan. Nah, Mas Muhammad sejak kapan bekerja di BPF Surabaya? 2020 bulan Juni ya. Kemudian menjadi ex-marketing terakhir kapan sudah nggak kerja di sana? Saya dikeluarkan. Oke, Mas, apa tugas marketing di BPF Surabaya? Tugas marketing di situ semua mengumpulkan data. Mengumpulkan data, nomor telepon, terus menghubungi para calon nasabah, mereka bilang. Untuk diajak dulu ke Best Profit. Targetnya apa yang mereka tetapkan kepada Mas Muhammad? Iming-imingnya cuma komisi. Misalnya
misalnya target itu harus dalam sebulan mendapatkan 10 nasabah dengan nilai aset sekian, mungkin seperti itu. Targetnya seperti apa? Oh, target itu bisa keluar negeri kalau dapat margin 1M. Oh, itu hadiah ya, hadiahnya akan liburan ke luar negeri kalau mendapat margin 1M. Nah, terus naik jabatan. Selama berapa lama target 1M? 1 tahun? 3 bulan lah. 3 bulan kalau bisa dapat nasabah senilai 1M akan diajak liburan ke luar negeri. Terus setelah dapat nasabah, katakanlah terus nasabah itu mau join, apakah tugas marketing selesai atau ada tugas lanjutan? Tugasnya itu di situ untuk meyakinkan bahwa itu aman. Nanti setelah yang udah yakin, telepon nasabah itu manajer yang akan nge-push lagi di belakangnya marketing. Ada nge-push, oh ini aman, ini bagus. Nah, nanti pun akan di-push lagi cara pengambilan. Kalau mereka sampai join, itu transaksi pun dikasih tahu posisi ngambil apa, misal itu di luar di belakang marketing semua. Oh, terus Mas Muhammad keluar dan sekarang menempatkan diri untuk membela atau pro kepada orang-orang yang mengklaim telah dirugikan BPF. Praktek penipuan apa yang Mas Muhammad BPF Surabaya? Mereka banyak dari segi perekrutan dulu ya. Mereka yang rekrut marketing sebanyak-banyaknya dengan alasan ke orang yang lain ini untuk naik jabatan. Kalau tidak punya nasabah, setidaknya nyari marketing sebanyak-banyaknya agar naik jabatan. Itu kan sebenarnya sudah di luar ketenagakerjaan. Mereka janjikan promosinya, promo-promo di online itu beberapa jabatan ya, kayak seperti admin, supir. Setelah mereka masuk ataupun masuk ke dalam sana ngasih lamaran, mereka bilang ini sudah tutup semua. Yang ada adalah atau konsultan. Nah, kalau mau ya udah ini bisa diterima. Dijanjikan nanti ada gaji plus komisi. Setelah beberapa bulan, 1 bulan berjalan, ternyata itu tidak ada gaji kalau tidak ada nasabah. Mas Muhammad sepanjang bekerja di BPF Surabaya, apakah pernah mendapatkan nasabah? Pernah. Apa yang terjadi dengan nasabah? Apakah mereka berarti Pak Hendy dan kawan-kawan di sini merasa ditipu? Sama. Pialang base profit rata-rata begitu korbannya. Jadi setelah masuk pasti dihabisi uangnya dengan berbagai cara ya, pokoknya habislah uang itu ya. Betul. Karena Terus, target saya baru tahu target itu ada margin. Setelah saya dapat nasabah, itu setiap pagi saya dapat, kalau yang sudah punya nasabah, itu setiap pagi jam 7 harus rapat, harus mengikuti rapat bersama kepala ruangan ya. Harus mengikuti rapat bersama kepala ruangan. Di situ baru ketahuan, oh kamu gimana nih, ada proyek lagi nggak? Ditanyain tuh satu-satu, proyeknya gimana, udah sampai mana. Kalau tidak ada proyek, ada denda. Kejanggalan apa yang Mas Muhammad amati di BPF Surabaya itu, gerak-gerik kawan kerja yang lain-lain itu, bahwa ini penipuan sistematis, terstruktur? Apa kejanggalannya? Kejanggalannya waktu itu saya ngelihat kan setiap
setelah nasabah transaksi itu setiap pagi itu dari pihak atasan sejenis kelas manajer kepada orang lain itu nge-share, selamat ya buat yang sudah dapat nasabah, komisinya sekian. Itu semua di grup. Nah, dicolek tuh, ayo tuh dikasih semangat yang lain biar bisa dapat nasabah juga tuh. Tapi dari beberapa satu minggu setelah sering ada pengumuman begitu, ini orang kok nggak dapat pengumuman lagi. Nasabahnya transaksi lagi apa tidak sih sebenarnya, kan gitu. Kalau nasabah itu dapat untung berarti kan setiap hari itu ada laporan terus dong. Setiap hari. Ini kok nggak ada laporan lagi. Kenapa? Perhatian itu kan. Ternyata saya selidiki nasabah mereka loss, disuruh top up. Itu yang saya rasakan di situ. Terus ketika nasabah top up, misalkan nih contoh nih, masuk 100 juta, tiba-tiba loss nih, disuruh top up dulu nih. Nah, ketika mereka top up, entah 70 juta atau 80 juta, berat, atau 100 juta, di situ nanti saya dikasih ini sama manajer, tolong info ke grup, kamu dapat nasabah lagi. Padahal itu bukan nasabah, tapi itu dana nasabah yang top up. Itu loh. Agar marketing yang baru-baru ini apa ya kalau bahasa kita itu bahasanya, biar semangat nyari. Wah lumayan lah dapatnya sih ini, semangat. Baru itu berarti aman ya. Nanti kan marketing itu kan yang baru-baru bilang perusahaannya aman. Nah, terus yang lain kalau agak lagi top up, ini bilang jangan top up ya, bilang mio akun. Nah, jadi saya itu disuruh mengikuti apa kata manajer. Kamu share begini, bilang ini bukan top up, ini nasabah baru lagi masuk, join lagi. Tuh. Nasabah Mas Muhammad berapa dan apa keluhan mereka ke Mas Muhammad? Ya kalau keluhan sih mereka tidak ada karena mereka tahu saya juga baru mengerti, keluhan mereka sih tidak ada sih Bu. Kalau mereka cuma memahami saya, kondisi saya itu karena kan mengikuti arahan dari kantor. Mengikuti arahan dan aturan dari kantor. Tapi intinya mereka semua rugi nasabahnya Mas Muhammad itu. Rugi. Oke, saya coba beralih ke Mas J. Korban BPF Surabaya 150.000 US. Gimana Mas J mengenal BPF? Tolong speakernya Mas J. Sebentar Mas J. Ya silakan. Ya, jadi gini Bu, saya kan punya teman SMA itu, namanya yaitu si Saka itu. Sudah lama nggak ketemu sama teman saya itu. Setelah itu akhirnya dia kontak saya di IG itu dan membicarakan masalah bisnis. Saya tanya terkait masalah bisnis apa ini Bang gitu. Dia menjelaskan bahwa ini saya kerja di perusahaan investasi gitu. Bekerja di perusahaan investasi. Sebentar, masker. Setelah itu terkait masalah sistem kinerjanya gimana gitu kan. Terus untuk teman saya itu belum bisa menjelaskan secara detail gitu. Akhirnya lama-kelamaan si atasannya teman saya ini yang menghubungin saya gitu. Akhirnya dia nanya alamat saya kasih tahu alamatnya ini, akhirnya main ke rumah saya itu. Dan dia menjelaskan bahwa ada sistem investasi emas, katanya ini online lebih aman, dan untungnya lebih besar daripada emas batangan gitu. Nah, setelah itu dia mengkorek-korek keuangan saya gitu. Bapaknya ini punya uang berapa gitu. Kalau saya sendiri belum punya uang gimana gitu. Masa nggak punya uang gitu. Akhirnya ayolah Mas masuk join. Soalnya kan kalau meskipun nggak
transaksi kalau dananya kalau taruh di best profit itu lebih aman gitu katanya, dan bisa diambil kapanpun. Nah setelah itu si Dina ini maksa-maksa untuk masuk dan join di best profit ini, dan dia menjelaskan enak loh mas kalau join di best profit, bisa-bisa tiap hari itu 90 juta keuntungannya gitu. Loh kok bisa gitu, dana 100 juta kok bisa jadi 90 juta. Iya mas, soalnya nanti kan transaksinya ada tiga tahap. Yang pertama pasar Asia, terus yang kedua pasar Eropa, dan ketiga itu pasar Amerika gitu. Kalau pasar Asia pagi-pagi Mas kalau langsung ambil buy itu langsung untung. Kalau nunggu sampai 10 lot kan kalau main 3 lot naik 10 angka ke atas itu kan udah 30 Mas. Nanti jam pasar Eropanya juga seperti itu. Jadi kalau ditotalin satu hari itu bisa mencapai 24 jam bisa mencapai 90 juta gitu. Saya masih curiga kan di situ, Bu. Akhirnya saya bilang sama manajernya itu, ya udah saya mau join, cuma harus ada perjanjian hitam di atas putih gitu. Seandainya kalau ada apa-apa mbaknya bisa ganti rugi enggak? Oh kalau gitu ini aja mas, sampean main-main dulu nanti tak jelasin sama saya, main-main ke kantornya gitu. Akhirnya singkat cerita dia minta KTP saya itu buat apa gitu. Akhirnya dia bilang mau didaftarin buat akun demo gitu. Udah saya tak kasih ini buat pelajaran aja mas, biar tahu akun demonya seperti apa. Terus saya tanya, cara transaksinya gimana ini Mbak gitu kan. Udah sampean join aja dulu nanti tak kasih tahu gitu katanya. Akhirnya saya menghiraukan penjelasan dari si Dina. Tapi setelah pulang dia tuh sering ngechat itu Bu sampai 2 mingguan itu lebih gitu. Akhirnya saya terpengaruh oleh bujuk rayunya si Dina itu yang sebagai manajer. Akhirnya saya daftar, main ke kantornya itu sekalian daftar. Ternyata nyampe di sana itu cuma dikasih tahu kalau banyak di sini nasabahnya ini setiap hari ada yang join dikasih tahu bukti transfernya itu cuma namanya itu disensor gitu. Namanya itu disensor. Masa ini setiap hari ada sekian nasabah yang join di sini, Pak? Iya, Mas, ini buktinya. Loh, kenapa disensor? Saya tanya. Ya, Mas, gak enak aja gitu. Katanya bilangnya alasannya seperti itu. Udah, akhirnya saya transfer. Setelah transfer disuruh tanda tangan itu, Bu. Pas saya mau baca terus sama si pihak best profit itu udah tanda tangan aja itu kita aja gitu untuk jadi nasabah di sini gitu. Udah saya join. Setelah join dapat password dan emailnya juga itu Bu. Akhirnya disuruh transaksi diarahin sama si manajernya itu. Pas transaksi pertama untung terus mau diambil nggak dibolehin, emang nunggu banyak dulu gitu. Disuruh transaksi lagi setelah berapa hari gitu, kurang lebih 2 hari itu pas waktu sore saya tidur ditelepon disuruh top up. Loh, top up gimana caranya, kok ada istilah top up seperti ini? Iya, soalnya ketahanan dananya itu sudah berkurang Mas gitu. Loh, kok ada ketahanan dana seperti soal katanya yang ngejelasin saya di rumah itu mbaknya bilang investasi. Kan investasi nggak ada top up, istilah top up dana, Mbak, kan seperti itu. Iya, soalnya ini kan emasnya ngambil sekian lot gitu. Ini nggak, ketahanan dananya sudah berkurang Mas, jadi nggak bisa transaksi lagi nanti gitu. Ya udah wis, kalau nggak bisa transaksi tak ambil aja uang saya itu Mbak gitu. Oh nggak bisa Mas, kalau mau ambil emasnya harus top up dulu biar aman akunnya gitu. Saya maksa untuk tidak top up, terus alasannya dia kalau nggak top up nanti uangnya hilang Mas, diambil pasar, alasannya seperti itu. Ya singkat cerita sampai saya disuruh buat akun lagi untuk
untuk ngambil yang akun pertama itu untuk ngambil buy dan akun yang satunya untuk ngambil sell, alasannya seperti itu biar aman transaksinya gitu. Akhirnya saya buka akun lagi gitu. Seperti itu. Jadi selalu dihalang-halang ya ketika mau mengambil uang sendiri itu. Iya, selalu Dan dihalang-halangi. kemudian 150.000 US dollar itu sekali deposit atau beberapa kali ya Mas? Saya kalau nggak salah itu transaksinya saya top up-nya itu sampai 15 kali itu kalau nggak salah itu. Pas akun pertama saya itu sudah ada kecurigaan di sana mau ngambil uang sudah nggak bisa. Akhirnya saya cari teman yang bisa mengerti terkait masalah investasi. Terus sama teman itu dijelasin ini bukan investasi, ini namanya trading. Kalau istilah investasi itu nggak ada yang namanya top up seperti ini trading gitu. Istilah kasarnya itu kayak judi gitu, bilangnya seperti itu teman saya. Akhirnya dibantu sama teman saya sampai akun pertama itu clear Bu, sampai bisa diambil gitu. Pas mau diambil akun pertama itu nggak dibolehin sama si Dina, kan saya punya 2 akun waktu itu Bu. Saya tetap ngotot mau diambil, soalnya masih ada satu akun lagi kok Mbak. Oh gitu ya, ya udah wis nggak apa-apa. Akhirnya akun pertama itu di-clear, tinggal akun yang kedua itu. Setelah itu akun kedua itu saya top up kurang lebih sampai menghabiskan dana itu 400 juta. Dibantu lagi sama teman untuk mengclearkan itu. Setelah saya dapat profit, mau tak ambil semua, saya mau berhenti di trading itu. Pas mau diambil sama manajernya itu dihalangin lagi Bu. Mau tak ambil semua nggak dibolehin, eman Mas, soalnya dapat keuntungan banyak gitu. Kasihan si temannya sampean ini biar dapat kerjaan dan ini katanya seperti itu. Akhirnya ya udah wes, saya minta tolong dibantu Mbak ya gitu. Akhirnya saya ambil separuhnya untuk transaksi lagi gitu Bu. Selanjutnya setelah diambil saya transaksi lagi itu udah top up sampai 10 kali itu Bu. Sampai mencapai kurang lebih 1 eman lebih itu yang saya top up itu. Itu rentang waktu berapa lama Mas? Dari awal sampai terakhir? Mulai dari akun pertama sampai akun kedua itu kurang lebih 2 bulanan Bu. Terus kenapa Mas J pada akhirnya menyimpulkan bahwa telah mengalami penipuan? Karena sudah banyak bukti-buktinya di situ Bu. Yang pertama dari pihak Best Profit menjelaskan bahwa dananya itu aman. Ternyata setelah dimasukkan dana saya itu ada persyaratannya juga kalau mau diambil seperti itu satu. Yang kedua, dari pihak Best Profit tidak menjelaskan bahwa itu trading, tidak trading. Yang menjelaskan kepada saya itu investasi, dan investasi itu aman, bisa diambil kapanpun seperti itu Bu. Yang ketiga itu bahwa kalau nggak top up dananya itu hangus dan diambil pasar gitu. Seperti itu. Halo Ibu Yeni, kita beralih ke Ibu Yeni. Kita ingin mendengar testimoni ini. Korban BPF Pekanbaru 115.000 US dollar, dan Ibu Yeni ini berdomisili di. Dan silakan Ibu Yeni, bagaimana awal mula berkenal dengan BPF sampai kemudian sampai pada kesimpulan bahwa telah mengalami penipuan Bu, silakan. Awal mulanya Bu, itu saya itu nggak kenal dengan mereka itu loh. Awal mulanya di koko saya yang kenal sama mereka. Nah, abang saya namanya Ujang itu kenal, tiba-tiba ditelepon sama tuh cewek namanya Isabella ya panggilannya Bella gitulah. Tiba-tiba ngebel gitu, ngajak main begini gitu kan. Terus koko saya bilang saya nggak ada waktu gini gitu kan. Terus katanya kita kenal sama manajer Bella aja ya. Kok bilang itu coba dijelaskan ke Cici itu gimana gitu lah kan. Suruh saya megang akunnya gitu. Awalnya punya kuku saya tuh. Ya saya disuruh dia si Prediction itu telepon saya gitu. Ya ngomongnya dia bilang kayak saya temannya kuku kamu, bilang gitu dia. Loh.
kita dari best profit gini lah, ngajak gini koko saya tertarik itu dan sama dia tuh tidak tertarik masuk itu dia udah tertarik gitu masuk Bu, suruh saya mainkan pegangnya akunnya gitu kan, karena dia kan sibuk gitu, saya suruh pegang akunnya gitu. Ya awalnya tuh dia juga ada ngajak saya, cuman saya belum ada tertarik sih. Dia koko saya waktu datang dia bilang gini, mau masuk 500 juta itu langsung masuk 500 juta loh Bu, langsung masuk 500. Terus dia datang kemari tuh kemari, tapi sebelum kemari dia ini udah ada perjanjian sama kuku saya nih, udah gimana nggak tahu lah ngomong yang terakhir, dia bilang transferkan dulu 100 juta ke dia, bahwasan itu tanda jadi gitu, takutnya nanti dia datang kemari dari Pekanbaru ke sini ke Medan itu kita tiba-tiba batal gitu loh, takut gitu kan, disuruh kita itu kasih 100 juta dulu DP itu, transfer banking jam 6 pagi saya transfer Bu, anak 100 juta transfer, dia datang kemari itu jam 8 malam Bu, sampai sini jam 8 malam, pagi saya transfer, dia malam jam 8 baru sampai sini kan, naik pesawat kan. Tuh kan, udah itu sampai sini dia datang, terus dia ngiming-ngiming saya Bu. Dia bilang gini, Cik, kalau masuk itu kan Cik Koko masuk 500. Cik ikut lo 100 juta, bilang gitu kan. Gitu. Nanti kita kasih ini, kasih emas gitu. Dari kasih emas itu memang di awal udah ada perjanjian kasih emas 10 gram. 10 gram emas. Terus dia bilang kalau Cik tambah 100 juta, nanti ada reward Cik. Kumpulin poin kita dapat MX gitu loh, kereta MX itu, Honda MX itu kereta gitu kan, tapi itu tapi kita harus kumpulkan berapa ribu lot itu ya Bu ya, gitulah, berapa ribu ada tuh terlampir semua di WA tuh, berapa ribu lot gitu. Jadi saya pun udahlah nggak apa-apa, saya tanya koko saya, udah saya nebeng 100 gitu kan, udah teman gitu. Ternyata udah sampai 2 minggu, itu 2 minggu masih akun berjalan, masih gantung-gantung itu, masih sangkut-sangkut, setengah sangkut gitu kan. Dia bilang, Cece kan sering main ke punya koko nih dahan, selesai Cece ikut main lah, bilang gitu. Masa Cece main ke punya koko aja gitu lah Bu. Saya pun tapi nanti kita kasih Cece masuk 300, kita kasih iPhone rewardnya gitu, sama emas gitu lah. Emas itu 13 gram kalau nggak salah itu Bu, dikasih sama dia 13 gram. Terus Cece inilah masuk, nanti kita udah kasih reward HP iPhone bilang itu, iPhone 12 apa berapa itu ya, itulah. Jadi saya tertarik juga itu Bu, masuk gitu, kayak di hipnotis gitu, masuk terus kan. Saya masuk, begitu masuk di pertengah jalan ini Bu, udah permainan ini kan semua atas instruksi dia Bu. Awalnya itu saya bilang saya nggak ngerti loh main gini, nggak apa-apa Cece ikuti instruksi prediction aja bilang gitu kan, namanya kan prediction itu. Akunya dia wakil kepala cabang, tapi di apanya, di kartunya itu dia sebagai manajer itu. Manajer. Terus itu kemarin aku udah lupa Bu, saking blanknya Bu, dan karena banyak habisnya itu jadi blank Bu. Mana ya? Wah bingung lah Bu. Mana yang ngomongnya, lupa. Aduh. Jadi Bu udah masuk itu Bu, di pertengahan jalan. Saya tuh sempat mau tarik, kan punya saya itu akunnya ada untung dah itu Bu. Udah ada 480 juta itu. Saya mau tarik, nggak salah itu di hari Kamis ya. Saya mau tarik, saya bilang prediction tolong dong. Itu saya mau tarik, punya saya bilang gitu kan. Punya kuku kan biarkan aja dulu, karena dia punya kan belum ada balik modal. Saya bilang punya saya kan udah ada untung, udah ada balik modal tuh kan. Terus dia bilang ini, janganlah sayang, soalnya Jumat kan besok ada hari non Fanvero, itu hari klaim pengangguran di AS, dia bilang gitu kan. Itu biasa kan bisa naik dan turun 30 poin lebih gitu sayang bagusan Senin aja ambil, bilang gitu. Dia gitulah iming-iming saya lagi, tarik saya lagi. Senin aja ambil sekian sama punya koko, kalau udah clear gitu kan, 2 akun itu Bu. Udahlah. Ya saya pikir ya benar juga lah, ya udahlah ntar Senin kasih 2 hari kan gitu kan. Orang Jumat sama ke Senin kan cuma 2 kali permainan. Itu di hari Jumat Bu, uang saya tuh udah separuh hilang. Ada transaksi itu terus separuh hilang, tinggal 300 satu akun yang 600 lebih itu tadi tinggal 400 atau 390 gitulah. Apa alasannya uang Ibu hilang? Kan saya ada ambil ini Bu, ada dia suruh saya ambil berapa lot itu kan, ambil ini lot ini gitu, ambil, tiba-tiba dia suruh aku ambil baik, rupanya itu turun Bu, turun kan, ya udah. Jadi tibanya di hari Senin pagi itu jam 6 kan market buka itu, ini belum diapa-apain nih, tahu-tahu itu angkanya udah langsung minus Bu, jadi satunya 200 lebih minusnya, satunya 300 lebih. Terus kenapa Ibu merasa
tipu. Kalau investasi kan ada untung ada rugi risikonya. Justru saya di situ Bu, saya herannya di situ kenapa akun saya tidak saya apa-apakan itu kenapa bisa jadi minus? Dan saya malah dibilang terhutang sama bursa. Nah, saya malah terhutang sama bursa dibilang sama dia kan. Jadi di situ saya disuruh top up Bu, dibilang, Cece masa lepas gitu aja. Cece top up lah, Cece cari 25.000 aja. 250 juta, Cece top up akun Cece supaya kita bisa clearkan balik gitu kan. Jadi bilang, apa bisa nih bilang tuh. Soalnya saya udah habis banyak loh di sini, saya bilang gitu kan. Bisa yang penting Cece top up aja lah. Cece cari 250 juta masukin top up. Nanti kita bantu supaya akun Cece itu kembali normal kan gitu. Ya saya WA semua ada Bu, semua bukti-bukti ada. Jadi saya tanya Bu, sampai itu jam 10 saya top up Bu, 250 juta jam 10 pagi, saya top up 250 juta ke bank. Malamnya itu semua balik, dia suruh saya bilang ini, nanti C kalau udah naik sedikit, CC lepas saja selnya yang dikunci bursa gitu. Entar CC lepas gitu lah. Kita ikuti aturan dia aja, Bu, apa yang dibilang dia kita ikut aja juga. Kita juga kan nggak ngerti gitu kan. Kita lepas satu-satu tuh, tahu-tahu malam terkunci bursa lagi Bu, hilang uangnya, jadi tinggal sisa 5 juta. Sisa 5 juta, ya itulah Bu, saya clear semua, saya jual sisa 5 juta lah Bu. Soalnya kalau ditahan kan Ibu, akun saya kalau ditahan kan tiap hari kena biaya nginap itu Bu, satu lot 50.000. Menurut Bu Yeni yang berbuat curang itu BPF-nya atau karyawan BPF? Kalau menurut saya oknumnya Bu, karyawannya. Itu loh Bu. Dan di saat itu Bu, kan akunnya Koko saya itu ada minus 380-an juta itu Bu. Dan itu kalau tidak kita clear, kita jual cut loss semua Bu, itu bertambah terus itu minusnya, bertambah terus sampai 390 juta. Jadi di saat itu saya berpikir daripada seperti ini terus makin bertambah, saya cut loss semua, jual semua posisi. Setelah itu minus 390 juta Bu. Dan di saat itu juga 2 hari 3 hari depan itu ada dari pihak, dia bilang dari pihak bursa itu nelpon ke kita. Itu kayak menteror gitu lah Bu, kayak nelpon itu kayak menteror gitu kayak Bu, kalau Ibu nggak cepat segera top up nanti Ibu bisa ada tindakan gini-gini dari bursa loh. Saya nggak minta diutangi, uang saya sekarang udah habis di situ semua, udah habis, uang saya di situ semua habis. Kenapa saya malah membeli saham kok bisa habis? Di mana beli saham bisa habis kan? Kita kan membeli saham Bu, beli emas. Kenapa itu bisa habis gitu? Dari awal mereka pun nggak ada ngomong resiko Bu. Karena dia bilangin di awal juga kan kayak Cici kayak beli barang, kalau Cici beli 10.000 di saat turun Cici jangan jual, kan Cici nggak rugi, ya gitulah bahasanya kan seperti itu Bu yang dibilang mereka. Jadi saya dikejar-kejar terus loh Bu, ditelepon, disuruh top up terus itu harus top up 500 juta lagi. Saya bilang saya mau cari uang di mana 500 juta? Ini saya terutang sama bank, saya bilang gitu. Saya mau suruh saya cari 500 juta di mana? Saya bilang gitu Bu. Pokoknya bener-bener lah Bu, kayak ketimpa musibah gimana gitulah, nggak tahu. Dari dasarnya itu nggak ada bilang rugi. Oke. Kalau mendengar cerita Pak Handi, Ibu Yeni dan Mas J juga Ibu Hani. Ibu Hani ini korban BPF Surabaya 10.000 US dollar. Sebelumnya pernah saya wawancara juga di Tagar TV. Kalau mendengar cerita mereka semua itu mempunyai pola yang sama, seperti dikerjain marketingnya atau manajer investasinya dan ditipu mentah-mentah secara sistematis gitu ya, secara terencana. Nah, Ibu Hani, tolong dijelaskan Ibu Hani, speakernya Ibu Hani tolong. Ya. Semua kan sudah pada kesimpulan bahwa ini adalah penipuan dan semua teman-teman ini meminta agar BPF itu dibekukan begitu ya Bu. Nah, usaha apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya sejauh ini? Kami semua ini sudah mengadu ke Polda, kemudian diarahkan ke Bapepti. Kita semua sudah mengadu secara online ke Bapepti. Seperti saya sekarang lagi proses mediasi setelah saya lebih menggaung ya. Karena kalau misalnya saya nggak menggaung sama pelaporan saya mungkin santai aja gitu loh. Karena nasabah yang lain yang lebih dulu, lebih lama dibanding saya itu sudah
mengadu ke Bapepti secara online 1 tahun itu digantung gitu. Karena tidak menggaung dianya begitu. Setelah dia menggaung, baru diperhatikan seperti ini. Ya seperti itu. Dan saya dengar sih udah selesai. Bisa diceritakan tadi Ibu Hani bercerita bahwa satu di antara teman-teman yang korban ini adalah tadi Mas Billy menghadap ke Bapepti. Bisa diceritakan progresnya? Masyarakat ini untuk trading ini sebenarnya masyarakatnya nggak semua orang tahu, bahkan kepolisian, hakim, pengacara itu banyak yang nggak tahu jalur proses untuk mengadu kasus seperti kami ini, seperti itu. Jadi kita kayak dipimpong, itu yang bikin kita tuh lelah, capek. Terus akhirnya ya udah pasrah begitu. Cuma saya bersama dengan teman-teman yang sudah dahulu untuk yang sudah berhasil, kita mencari tahu seperti itu. Bagaimana sih cara menyelesaikan kasus ini? Seperti itu. Ternyata kita nggak perlu ke Polda, kita hanya mengadu online aja di webnya Bapepti, dan itu pun ada caranya gitu. Kalau nggak gitu ya nggak masuk-masuk. Pengaduan kita tuh gagal terus gitu. Tetapi nggak hanya sampai di situ aja ya. Kalau kita hanya mengadu aja ya mungkin akan gantung di web mereka aja, nggak diperhatikan gitu. Jadi kita memang harus yang vokal mungkin, karena ini kan suatu yang baru bagi masyarakat kita. Bahkan saya mengikuti persidangan teman saya trading ini, sama pengacara banyak yang belum tahu cara menyelesaikan kasus ini. Kepolisian pun juga begitu. Sebenarnya ada beberapa polisi yang saya kenal juga pernah menjadi nasabah pialang berjangka ini, ditipu juga ada. Cuma mereka nggak berani melapor karena mereka istilahnya mereka pihak berwajib gitu ya. Kok bisa kena juga gitu kan? Mereka jadi malu juga gitu mungkin seperti itu. Jadi kasus ini memang suatu hal yang baru buat masyarakat awam, bahkan sama pengacara, hakim, kepolisian, mereka tidak tahu. Buktinya dari saya sendiri, saya korban lapor ke Polda, ITE, mereka 1 tahun berusaha membantu kami proseskan laporan ini, ternyata sama Bapepti diambil alih. Karena katanya ini adalah wewenang kami. Begitu terakhir. Berarti polisi ini juga sebenarnya nggak ngerti prosesnya harus kemana, membantu masyarakat begitu. Mungkin sosialisasinya aja yang belum pernah digaungkan ya untuk permasalahan seperti ini, atau memang ini hanya segelintir orang yang paham tentang edukasi seperti ini. Saya berharap dengan kejadian ini masyarakat tahu prosesnya sehingga mereka nggak lelah mencari keadilan. Seperti itu. Ya. Pak Andi, saya mau bertanya Pak Andi. Speakernya, ya. Sekarang ini apa harapan Pak Andi? Apakah agar Bapepti, kepolisian mengusut kasus ini, kemudian BPF diadili, BPF ditutup, dibekukan, kemudian uang Pak Andi dikembalikan, atau seperti apa tuntutannya? Ya, saya berharapnya gini Bu, BPF-nya itu dibukukan, tapi tidak mengurangi tanggung jawabnya ke nasabah yang sudah dirugikan. Jadi tidak mengurangi tanggung jawabnya. Jadi kalau ada nasabah yang dirugikan, mereka tetap harus ganti rugi ke nasabah. Tetapi mereka juga tetap dibukukan. Nah, pengalaman saya ini saya menambahkan sedikit Bu ya sama teman-teman tadi seperti Yeni ya. Ya, memang betul oknumnya yang berbuat. Tetapi dalam aturan Bapepti sudah jelas tertulis di situ. Ya, kalau anggota perusahaan Anda yang berbuat, perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab. Ya, dan ini pengalaman juga seperti di Best Profit Pekanbaru. Ya, seperti kasus yang saya alami ini, ada beberapa orang juga yang sama, yang akunnya itu dimainkan oleh marketingnya. Ya, berarti ini kan namanya suatu problem yang sudah lama melekat sama mereka.
ya memainkan akun nasabah, ya. Jadi semakin banyak transaksi yang dilakukan sama nasabah, mereka juga akan mendapatkan banyak fee di situ. Ya, saya sempat berbicara juga sama saya punya teman ya, yang saya di Best Profit Bandung saya laporkan. Sebenarnya di sini bukan kita bicara masalah ketahanan dana nasabah di Best Profit. Mau 100 juta, mau sampai 1 miliar juga, dana itu tidak akan cukup, Bu, untuk investasi di Best Profit. Kenapa? Karena mereka, kalau nasabah ikut arahan mereka, ya sudah pasti kemungkinan besar nasabah rugi. Kenapa? Kalau kita deposit 100 juta, ya arahan mereka satu kali pengambilan transaksi itu 3 lot. Jadi ada 3 kali transaksi, Bu. Satu lotnya itu nilainya 10 juta. Ya. Jadi kalau 3 lot 30 juta. Deposit 300 juta itu satu kali ngambil transaksi mungkin sekitar berapa? 9. Deposit 1 miliar, ya transaksi yang diambil itu yang diarahkan 30 lot, Bu. Nah, betul. Kalau arahan Anda betul mengenai harga, pasar mau kemana. Tapi kalau harganya berbalik arah, kan kita disuruh nutup lagi, Bu. 30 lot kita ambil buy, harga berbalik arah kita disuruh ambil 30 lot lagi di bawah, sell. Jadinya itu akan mengurangi kita punya saldo equity di dalam. Sehingga akan apa yang terjadi, Bu? Menyentuh sistem mereka yang namanya call margin. Call margin. Jadi saat nasabah tersentuh namanya call margin, mau tidak mau nasabah harus deposit lagi. Jadi berapapun dana nasabah yang masuk di dalam, seperti yang saya pelajari teman-teman ini ya, saya totalnya 300 juta lebih, 375 juta. Teman-teman ini ada yang 1 miliar, ada yang 1,5 M. Kok dana mereka besar begitu, kok tidak bisa nahan? Setelah saya pelajari sistem mereka, waktu saya jadi nasabahnya mereka, Bu ya, dan saya sudah jadi korban sekarang, saya pelajari 1,5 miliar itu seharusnya dananya kuat. Tetapi karena arahan dari orang-orang Best Profit sendiri yang membuat nasabah itu jadi dirugikan. Pengambilan satu transaksi berapa lot, ya. Padahal kalau 1,1 miliar sampai 1,5 miliar, kalau mengambil posisi arahan dari Best Profit yang benar, Bu ya, ngambil 1-2 lot aja kok. Tidak usah sampai 30 lot. Sudah pasti dananya akan nahan, Bu. Akan nahan. Dan nasabah pasti kemungkinan kecil rugi. Tapi ini karena pengaruh arahan dari mereka ini. Karena semakin banyak transaksi yang diambil sama nasabah, semakin banyak fee yang mereka dapat, penghasilan. Jadi ini bukan kenakalan oknum karyawan BPF, tapi ini benar-benar sindikat yang terang-terangan bersama-sama merampok dana masyarakat seperti itu, Ya. Mas Pak. Ya, saya belum bisa memastikan itu, Bu. Saya belum bisa menjudge itu karena itu bukan kewenangan saya. Ya, saya cuma sebatas melaporkan apa yang terjadi terhadap saya. Ya, teman-teman lain juga pasti melaporkan seperti itu. Nah, nanti Bapepti yang menentukan, Bu, dengan pihak yang berwenang, mereka secara sistematis atau tidak. Tetapi kalau dengarkan cerita dari teman-teman para korban, ya kita sudah tahu nih, pikiran kita kok sama masalahmu di sana, kok di sana sama ya, kok di situ sama. Nah, menurut Ibu saja yang menyimpulkan seperti apa. Tapi kalau untuk menjudge sekarang mereka secara tersistematis seperti itu kita serahkan ke bagian hukum. Apakah optimis gitu Bapepti atau pihak-pihak yang harusnya mengurusi ini akan bekerja serius? Harusnya kita berharap, Bu, Bapepti yang bertindak. Karena mereka yang memang instansi yang ditunjuk untuk menangani kasus seperti ini. Ya. Okay. Nanti dari Bapepti mau limpahkan ke pihak kepolisian atau bagaimana ya, kita serahkan lagi ke Bapepti, Bu. Yang jelas kita ini saya melapor sebagai korban. Gitu. Halo Mas J, saya ke Mas J. Mas J sudah secara resmi melaporkan apa yang dialami ini ke Bapepti atau ke kepolisian setempat, Mas? Ya, kalau kepolisian setempat sudah, dan dari pihak kepolisian itu dilimpahkan juga ke Bapepti. Dan untuk ke Bapepti sudah mengirim pengaduan juga.
apakah dilayani dengan baik selama proses itu? Ya, untuk sementara masih dalam proses ini, Bu. Karena sudah dapat nomor pengaduan juga dari Bapepti ini. Terus dengan melaporkan apa yang dialami ini, apa target, apa yang diharapkan? Apakah uang kembali atau BPF ditutup atau pimpinan BPF di penjara atau apa? Ya, tujuan utama uang itu kembali, dan kedua kalau bisa jangan ada istilah operasi seperti trading kayak best profit ini, Bu, biar nggak ada korban lagi setelah saya ini, Bu, gitu. Mas J kan sudah besar, Ya, besar. kurang lebih. Apakah itu pengaruhnya apa ke kehidupan keluarga, psikis, mental, hubungan dengan pihak-pihak Ya, lain? pertama yang jelas mental pertama itu pasti, Bu, gitu. Yang kedua, karena semua dana itu menggunakan dana bank, ya tiap hari lah kita didatengin dari pihak perbankan juga gitu. Karena pas waktu masuk itu di best profit itu kan nggak ada dana sama sekali tuh, Bu. Dianjurkan untuk pakai dana bank gitu, Bu, dari manajernya best profit itu, Bu. Jadi Mas J pinjam uang ke bank untuk invest di BFP. Nah, benar. Terus di bank itu apa jaminannya, Mas? Sertifikat rumah. Sertifikat rumah saja atau dan tanah dan lain-lain? Ya, ada sertifikat mobil dan tanah plus bangunan juga. Jadi utang ke bank berapa, Mas? Kurang lebih yaitu sesuai pinjaman itu, Bu. Jadi dapat uang Jadi dari semua itu bank, yang proses, ya, yang semua proses pinjaman itu orang tua saya itu, Bu. orang tua yang ngurus pinjaman ke bank, kemudian Mas J invest ke BFP dan mendapat keuntungannya lebih besar untuk nantinya membayar ke bank gitu ya. Nah, itu, Dan Bu. ternyata situasinya Hmm, 180 derajat. ya. Dan sekarang selain laporan-laporan ke Bapepti, polisi, dan kita tidak tahu nanti butuh proses berapa lama dan tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Ini sebenarnya persoalan menjadi sangat menumpuk ya, Mas. Gimana, Mas? Ya, justru, Bu. Justru itu, Bu. Malah semakin menumpuk, Bu, terkait permasalahan ini, Bu. Karena semua perekonomian itu macet semua, Bu. Karena itu menaruh harapan di best profit itu, Bu. Tentunya apa yang dikatakan marketing sangat meyakinkan ya, bahkan dikasih janji sekian lama atau sekian waktu bakal mendapat keuntungan itu sepertinya pada saat itu sesuatu yang pasti, Mas. Iya, sesuatu yang pasti. Karena marketingnya sendiri itu berani mengganti rugi, Bu, gitu. Seandainya ada apa-apa, marketingnya sendiri tuh berani ganti rugi gitu. Tapi itu hanya lisan ya, ucapan lisan. Hanya lisan, ya. Karena Ternyata kita berteman sudah lama dan sudah mempunyai hubungan emosional yang dekat juga, akhirnya saya percaya gitu. Mas, Ternyata teman saya juga nggak tahu sistemnya di situ seperti apa gitu. setelah terjadi seperti ini apa kata teman Mas J? Teman saya kalau untuk teman saya sendiri ya cuman bisanya minta maaf aja, Bu, karena dia juga orang petani juga, Bu, seperti itu. Jadi dia bekerja sebagai marketing dan berharap dengan masuknya Mas J sebagai nasabah dapat komisi, udah sampai di situ ya? Iya. Sangat mengerikan ya. Kalau Mas Hendy, Pak Handi, apakah itu uang panas atau uang dingin yang diinvest ke BFP itu, Pak? Kalau dari saya, Bu, terus terang itu uang hasil keringat saya, termasuk waktu saya kalah di Bandung 100 juta itu uang hasil keringat saya, sebagian lagi ada pinjaman dari bank, ya. Terus waktu ikut best profit baru, yaitu hasil keringat saya, bukan rumah saya kasih pegang, jaminkan di bank. Jadi sebenarnya sih dalam kalau saya lihat ya di best profit itu membaca aturan-aturan dari Bapepti,
mereka harus mengetahui kelayakan calon nasabah, termasuk keuangannya, termasuk kelayakannya dalam trading. Nah, di situ saya lihat, di situ saya ada baca, ada aturan. Cuma saya tidak baca secara pasti, jadi saya agak lupa ya, Bu ya. Cuma yang saya baca ya pasal-pasal pelanggarannya mereka yang mereka sudah lakukan, gitu. Jadi ini progresnya sampai mana berkait bukti? Apakah masih dipelajari atau sudah tahu kapan jadwal disidangkan? Kalau menurut aturan yang saya baca, Bu, yaitu Bapepti punya jenjang. Jadi dia serahkan dulu musyawarah antara nasabah dengan perusahaan pialang. Nah, nanti ada jangka waktunya berapa lama. Kalau belum ada titik temu dari situ akan dilimpahkan ke Bursa Berjangka Jakarta. Nanti mediasi dari Bursa Berjangka Jakarta tidak ada titik temu itu baru akan ditangani langsung oleh Bapepti. Cuma dalam proses ini sih sebenarnya gini, Bu ya. Ada beberapa laporan nih yang masuk ke Bapepti ya, termasuk saya sendiri dan teman-teman juga kan masuk laporannya ke Bapepti. Harusnya kalau menurut saya, Bu ya, harusnya Bapepti menindaki. Kok bisa tiba-tiba langsung banyak begini laporan? Berarti ada yang salah, ada pelanggaran yang dilakukan. Ada pelanggaran yang dilakukan dan jelas itu pasti merugikan orang lain sehingga terjadi laporan seperti ini. Ya harusnya sih dari saya begitu, Bu, maunya Bapepti harus segera tindaki. Karena kita belajar lagi dengan kasus-kasus yang marak ya yang sekarang ini, Bu, mengenai platform trading yang non legalitas hukum itu bahkan sampai ratusan miliar, ada sampai triliunan, iya kan? Nah, ini yang sekarang yang membawa-bawa perusahaan yang membawa-bawa nama legalitas hukum harus dicek juga, Bu. Mereka sudah melakukan tidak aturan-aturan yang sudah dijalankan. Tentunya Bapepti memberikan aturan ke perusahaan pialang berjangka ini supaya nasabah juga dilindungi, ya kan? Nah, ketika terjadi masalah seperti ini, harusnya Bapepti cek ada pelanggaran tidak yang dilakukan. Karena kalau tidak ada pelanggaran yang dilakukan dan semua sesuai dengan aturan yang ditetapkan sama Bapepti, jelas pasti nasabah juga tidak ada yang komplain seperti ini. Karena ini dari awal seperti tadi teman-teman sampaikan, iming-iming, janji, ya, terus hasutan-hasutan mereka, ya. Jadi nasabah pada komplain. Apakah ada terlihat niat baik dari BFP begitu melihat Pak Handi dan kawan-kawan lapor ke Bapepti? Apakah mereka menghubungi Anda dan lain-lain misalnya? Untuk status sekarang di status laporan saya di Bapepti sekarang itu kan statusnya musyawarah, Bu ya. Nah, kalau di saya kan ada dua yang saya laporkan, satunya BPF Pekanbaru dan Bandung. Nah, yang baru menghubungi saya itu untuk musyawarah itu baru Bandung, Bu ya. Dan baru tadi saya musyawarah dengan pihak Bandung. Ya, di situ saya dipertemukan dengan bagian kepatuhan best profit dengan wakil pialang berjangka best profit Bandung tadi. Ya, jadi Pekanbaru belum ada hubungi saya. Ya, bisa dijelaskan Pak isi musyawarah yang tadi itu? Ya, isi musyawarah tadi itu, Bu, ditanyakan seperti apa sih gitu permasalahan dari awal yang saya komplain. Jadi saya menceritakan tadi semua, mulai dari sistem promosinya, ya, kepastian pendapatan yang dia janjikan, ya, ilustrasi profit yang dia kirimkan ke kita, ya. Tidak adanya pemberitahuan risiko di awal waktu perekrutan calon nasabah. Karena ini kan risikonya sudah tahu besar. Ya, jangan cuma iming-iming janji-janji di depan, harus dilampirkan juga namanya dengan risiko, disampaikan. Ini jual beli emas online, risikonya besar. Tetapi risiko ini sengaja tidak disampaikan di awal perekrutan. Tidak disampaikan. Terus juga pasal pelanggaran yaitu mengarahkan dan memainkan akun nasabah, itu sudah jelas sekali ada di aturan Bapepti juga. Tidak bisa. Jadi per setiap transaksi itu wajib ada surat tertulis perintah dari nasabah ke pihak pialang baru mereka bisa mengambil. Tidak bisa dengan serta-merta mereka mainkan tuh kita punya akun, transaksikan kita sendiri, tidak bisa. Ataupun mengarahkan kita juga tidak bisa. Terus tadi juga saya sampaikan juga kelayakan. Mengenai kelayakan seorang nasabah, ya. Jadi contoh, Bu ya, sistem mereka ini registrasi online dulu.
Ya, sesudah dia iming-iming kita, dia akan bawa kita masuk ke registrasi online. Kalau kita berada di luar daerahnya dia ya. Jadi setelah kita registrasi online, itu kita akan dikonfirmasi sama pihak WPB. Ya, jadi kita setelah registrasi online baru bisa transfer dana. Ya, kalau registrasi online, konfirmasi dari pihak WPB, baru kita bisa transfer dana. Jadi dari pihak WPB ini yang terakhir finishingnya Bu, kalau yang saya pelajari dari mereka. Jadi finishingnya ini dia menilai kelangsungan apa. Nah, baru kalau memang dia rasa layak, dia terima kita, baru kita transfer dana. Tapi kasusnya saya kan beda. Transfer dulu, habis itu registrasi online, habis itu uang saya dikembalikan, transfer balik lagi, konfirmasi WPB, baru akun saya aktif. Nah, kembali lagi ke kelayakan seorang nasabah, Bu, ya, kelayakan calon nasabah ya. Sudah tahu ini orang awam, Bu, ya, tidak tahu namanya dunia trading. Di situ sudah jelas tertera. Ini setelah saya feedback balik, Bu, ya. Saya belajar dengan sistem mereka. Di situ sudah tertera namanya akun demo. Harusnya mereka cek kelayakan nasabah dari akun demo itu, bisa tidak main, ya, bisa tidak dia untung, bisa tidak dia mengerti akun demo itu, ya. Tapi mereka, saya rasa dari pengalaman saya alami, mereka tidak nilai kelayakan nasabah dari situ, Bu. Karena saya sendiri, ya, aktif akun 26 Agustus, daftarnya kan 25 nih. Transfer dananya 26 aktif, itu langsung main akun real. Jadi kita ini yang percaya dengan janji-janji dari pihak Best Profit ini, kita percaya, oh dia pasti bisa kok, dia pengalaman apa semua, jadi kita serahkan sama dia. Ternyata totalnya loss, malahan kalah, begitu. Jadi itu tadi saya sampaikan sama pihak apa waktu musyawarah tadi dengan pihak kepatuhan Best Profit, saya sampaikan seperti itu. Kelakuan marketingnya dibawa. Lalu apa yang mereka janjikan dalam musyawarah tadi, penyelesaian masalahnya? Ya, tadi dari pihak musyawarahnya tadi, bagian kepatuhan ya, dari Best Profit Bandung, ya dia minta waktu 1 minggu untuk mengecek apa yang sampai. Dan dia minta saya mengirimkan lagi bukti-bukti yang menyatakan ada kelalaian dari dari anggota Best Profit ini menurut saya kemarin. Ya, saya bilang, saya kirimkan, Bapak cek sendiri. Tadi saya sudah WA dengan dia, ini bukti-bukti sudah sangat kuat, Pak, bahwa ada kelalaian di anggota Best Profit sendiri. Tapi kita jangan selalu terfokus sama anggota. Namanya dalam satu perusahaan anggotanya bersalah, ya perusahaannya harus ikut bertanggung jawab. Berarti perusahaannya lalai dalam monitor dia punya anggota atau dia punya pegawai, Bu. Ya, mungkin juga perlu dipertanyakan ya, kalau itu kenakalan oknum mungkin 1-2 bisa diterima ya, tapi kalau di banyak tempat, banyak cabang seperti itu, sepertinya memang sistemnya dibuat seperti itu ya, Pak ya. Ya, ini lagi, Bu, ya, ini lagi. Ya, ini kan pasti ditonton sama masyarakat ya, biarkan masyarakat yang menilai, Ibu juga yang menilai. Karena ini bukan cuma terjadi di Bandung, Pekanbaru, ada di Lampung, ada di Surabaya. Jadi ya, bagaimana penilaian Ibu? Saya belum bisa menjudge seperti apa. Karena itu bukan kewenangan saya, cuma saya melaporkan apa yang sudah terjadi. Mas Muhammad mana ya? Halo, Mas. Mas Muhammad ini ex-marketing BPF Surabaya. Ya, halo. Iya, Mas, nanti kalau misalnya kasus ini diproses, kemudian disidang, Mas Muhammad pastinya siap ya kalau diminta menjadi saksi ya? Siap. Sebenarnya tadi Mas Muhammad juga sudah menjelaskan kejanggalan yang ditemui di perusahaannya tempatnya bekerja. Tapi apakah Mas Muhammad itu membenarkan semua kesaksian para Bapak Ibu di sini bahwa memang itu ada kebenaran bahwa mereka itu telah ditipu? Menurut Mas Muhammad gimana? Menurut saya itu benar. Kenapa? Karena edukasi dari atasan itu begitu. Edukasi dari atasan itu begitu. Ini emas aman,
100% dilindungi oleh KBI di bawah naungan Bapepti dan Kementerian Perdagangan. Itu yang ditanamkan sama marketing baru sama mereka, ditanamkan itu aja. Jadi namanya kerugian apa semua tuh nggak ada dijelaskan. Saya pernah protes ke kepala ruangan, ya kalau kita kasih tahu mereka nggak ikut dong katanya. Kalau kita kasih tahu resikonya, mana mau mereka join. Itu sempat saya berdebat dengan kepala ruangan. Jadi para pimpinan, para manajer, para atasan di situ mengajari Memang sudah para sepakat. marketingnya di bawah ini untuk berbohong ya kepada masyarakat ya. Betul. Dan marketing itu pada tidak tahu kalau itu ada kerugian, ada risiko tuh nggak ada yang. Tapi setelah nasabah mereka masuk, baru mereka tahu ada kerugian. Apakah Mas Muhammad memutuskan keluar dari BPF Surabaya karena melihat praktek kebohongan itu? Betul. Karena prakteknya itu sangat terorganisir ya, saya lihat ya. Memang di planning. Kejahatan terorganisir seperti itu. Betul. Oke, saya ke Ibu Yeni. Ibu Yeni, kalau boleh diceritakan uang yang Ibu pakai untuk invest di BPF yang akhirnya malah gak karu-karuan juntrungannya itu, apakah uang dingin atau uang panas atau uang orang lain? Uang tabungan, Bu. Uang tabungan Uang anak tabungan. untuk kuliah. Anak kan dari SMA udah mau kuliah. Anak kuliah, udah itu ada uang bank. Terakhir yang top 2,5 itu, Bu, saya sampai pinjam uang sama saudara. Pakai jaminan tuh, surat tanah. Biasanya kalau kita konsul ke ahli keuangan pasti gunakanlah uang dingin untuk investasi ya. Maksudnya uang dingin tuh bukan dana darurat, bukan Ya. uang yang dalam jangka waktu lama dipakai. Ya, Tapi justru pada saat itu Ibu Yeni sangat yakin bahwa itu akan kembali dalam waktu cepat seperti itu ya. yang 2,5 itu, Bu, dia yakinkan saya betul itu bahwasan uang saya kan udah di dalam udah 400, jadi ya Cici carilah segitu biar nanti kita bantu gitu. Jadi dengan itu kan kita nama uang kita jadi dalam, Bu, ya kan ya. Jadi kita mencari uang ini sampai benar-benar dapat itu untuk masuk ke situ. Nah, kita kembalikan uang kita tadi di dalam, gitu loh. Jadi makin dalam gitulah. Udah makin dalam. Oke, kalau melihat latar belakang di sini kan punya usaha segala macam, tidak bisa dibilang orang yang terlalu awam ya masalah uang, tapi ternyata bisa percaya dengan rayu marketing atau siapapun teman yang nggak masuk ke sana. Di samping itu tidak bisa kita menutup mata bahwa ada sesuatu yang harus diperiksa oleh Bapepti dan penegak hukum, ada sesuatu yang terorganisir di situ. Nah, Ibu Hani, saya akan memberikan satu pertanyaan ke semua sebelum kita tutup wawancara kali ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hani sebagai closing statement, Bu. Sebagai closing statement, silahkan apa yang ingin disampaikan terakhir. Ya, kita semua korban berharap ini sampai diselesaikan oleh Bapepti dan diproses hukum oleh kepolisian seperti itu. Dan dana masyarakat jelas pasti harus dikembalikan karena ini sudah seperti Pak Muhammad tadi, maksudnya koordinasi atas seperti ini kan, ini ada namanya Bapak Kiki, ini kepala cabang. Di sini percakapan antara senior manajernya dan ini dengan kepala cabang bahwa mereka memang mencari seperti itu. Jadi seperti yang mulai dari yang nasabah-nasabah yang ceritakan, mulai dari bujuk rayu itu sudah termasuk kena pasal 57 ayat 2 huruf D dan dipertegas pada pasal 72 yang dimana itu ada ancaman penjara 8 tahun dan denda 10 miliar. Ini untuk masalah bujuk rayu ya.
bujuk rayu termasuk iming-iming promosi dan sebagainya. Kemudian verifikasi yang dilakukan oleh mereka seperti tidak memberikan tentang apa itu resiko dan sebagainya. Seperti saya kan verifikasi dilakukan oleh mereka. Seperti itu. Dan saya tidak tahu dan tidak pernah diberikan info tentang resiko. Seperti itu. Hanya profit-profit aja. Hal ini kena pasal Bapepti pasal 50 ayat 2 dan dipertegas pada pasal 73E ayat 1 yang dimana mereka tidak memberikan tentang adanya resiko. Ini penjara paling lama 4 tahun dan denda 4 miliar. Dan mengedukasi kami tanpa sertifikasi itu pun juga kena pasal dari Bapepti, yaitu pasal 71 ayat 3 dan dipertegas dengan pasal 31 ayat 3 di mana itu akan kena penjara 3 tahun maksimal dan denda 1,5 miliar. Itu seperti kasusnya Pak Handi dan Bu Yeni dan saya diambilkan ya, berarti kan saya dibobol ini ya. Pak Handi ini kalau saya dibobol memang dengan cara dibobol kalaupun saya lock out gitu, diambilkan tiba-tiba. Kalau Pak Handi ini memang seperti akunnya diambil alih ya. Tapi setiap 1 kali transaksi itu wajib mengkonfirmasi kepada nasabah. Jadi tidak mereka serta-merta 1 kali izin kerjain semua pengambilan posisi, nggak boleh. Dan itu kena pasal Bapepti 73D ayat 4 yang dimana transaksi nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah bersangkutan sebagaimana dimaksud dipertegas lagi dengan pasal 52 ayat 1 itu penjaranya paling lama 3 tahun dan dendanya 1,5 miliar. Udah jelas semua, udah pasal-pasalnya itu udah ada gitu. Udah semua kejadian yang kami alamin tuh mirip semua. Seperti itu. Ibu Yeni malah benar-benar dapat emas ya. Dari korban dari best profit gitu. Dan memang kita itu memang dipersulit ya untuk mencairkan uang kita. Profit itu dipersulit. Kita harus ngisi form secara manual. Saat itu saya seperti itu karena di Surabaya ya. Atau mereka yang di luar kota seperti Pak Handi di Makassar, Joy di Pekanbaru, pasti harus ngitung juga ya. Seperti itu. Kemudian baru mereka yang meng-ACC gitu. Ya, mereka kirimnya itu lewat online, Bu. Lewat online. Seperti itu. Dan harus ngisi serumit itu ya. Padahal kita mau narik uang kita, itu keuntungan kita yang saya pelajarin, misalnya saya floating 7 lot ya, dengan dana saya ada keuntungan saya masuk 10.000, kemudian saya floating 7 ya. Tapi saya dapat laba untuk transaksi yang kemarin-kemarin itu 70 juta juga. Tapi ini belum saya ambil uang. Kemudian saya niat untuk ambil cuman 30 juta aja. Coba dihitung, apakah masih ada dana untuk bisa saya ambil 30 juta? Masih kan? Walaupun saya ada floating 7 loh. Ya kan? Itu tidak bisa, katanya alasannya floating, nggak bisa dana diambil. Sedangkan pialang lain bisa. Karena untuk mempelajari kasus ini 1 tahun saya trauma, saya nggak ingin tahu tentang hal-hal ini. Akhir November 2001 saya mempersiapkan diri pengen tahu nih. Saya ikut pialang-pialang broker dari luar ataupun dari lokal yang berbapepti dengan akun kecil bisa mulai dari $100 bisa, 10 juta, 5 juta bisa. Ketika ada floating saya tarik bisa. Cuman best profit aja nggak bisa. Dan secara manual lagi. Kalau mereka sudah antar bank. Manualnya seperti ini loh, kita harus izin-izin kayak gini loh. Ribet banget ya gitu. Dan persetujuan pun dari mereka gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ya cukup Ibu Hani. Saya lanjut ke Ibu Jenny. Ibu Jenny, halo.
tentunya ingin kasus ini diusut tuntas, pelaku-pelaku yang harus bertanggung jawab dan Ibu mendapatkan haknya pastinya. Nah, apa harapannya Bu sebagai pernyataan terakhir sebelum kita pamit? Harapannya ditindaklanjuti loh, Bu, sama Bapeti. Mereka itu kan dilindungi Bapeti, Bu. Kita minta keadilan aja. Soal itu bukan uang dari mana, kita kan juga dari kerja keras ya Bu ya. Kalau kayak gitu caranya mereka mengambil segampang itu kan nggak rela gitu loh Bu. Kalau bisa minta pihak Bapeti lah yang berwenang itu. Oke, Bu. Bukan mereka Bu. Oke. Menindaklanjuti kasus ini Bu. Ya, oke. Bapeti harus BPF ini menyatakan diri legal karena merasa anggota Bapeti dan di sini praktek Bapeti harus turun tangan. Nah, Mas J, sebagai closing statement apa yang mau disampaikan? Di speakernya dinyalakan dulu, Mas. Ya mungkin tidak jauh beda ya dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman korban yang lain. Intinya kita menuntut keadilan dan semua kita pasrahkan kepada Bapeti karena semua itu di bawah naungan Bapeti juga, seperti itu Bu. Yang pertama ya diproses secara hukum, yang kedua dana-dana nasabah dikembalikan, yang terakhir kalau bisa dibekukan, jangan ada pengoperasionalan seperti itu lagi biar nggak ada korban selanjutnya, seperti itu. Oke. Halo Mas Muhammad. Mas Muhammad ini kan ex marketing ya, mungkin tidak mengalami kerugian finansial seperti kawan-kawan yang lain, tapi keberadaannya di sini sebagai support, berada membela atau pro kepada para korban. Apa closing statement-nya Mas Muhammad? Sebagai marketing itu bukan tidak ada beban Bu ya, karena yang kita ajak itu orang kita kenal. Jadi ada beban moral. Jadi kita tidak enak dengan yang kita ajak. Seolah-olah kita juga dianggap nipu sama mereka. Jadi apa dukungan Mas Muhammad di sini? Iya, jadi keberpihakan Mas Muhammad di sini untuk membuktikan bahwa Mas Muhammad bukan bagian dari kelompok besar yang diduga para penipu itu ya Mas? Ya. Oke. Terakhir dengan Pak Handi, saya mohon mic-nya dinyalakan. Ini terakhir Pak Handi. Semua masalah sudah diutarakan, kemudian juga harapan-harapan sudah disampaikan. Sebagai closing statement silakan Pak Handi, dan nanti kalau ternyata ini butuh waktu lama untuk proses hukum ini, butuh kesabaran, apakah Pak Handi punya napas panjang gitu, kekuatan untuk sabar dan waktu yang lama, silakan Pak. Ya, jadi harapan saya sih kasus ini bisa diproses oleh Bapeti seperti kasus-kasus yang platform yang tidak memiliki legalitas hukum itu bisa diproses dengan cepat, ya, bahkan ketahuan ya kerugian-kerugian masyarakat ya yang terjadi, ya, keuntungan-keuntungan para afiliatornya. Nah, walaupun perusahaan yang PT Best Profit ini legal, ya, tapi ketika melakukan pelanggaran tetap harus juga diusut tuntas, ya, karena coba kita pikirkan lagi ya, kalau kemarin platform yang diproses itu depositnya per satu orang itu 1 sampai 2 juta saja, ya, keuntungannya itu sudah berapa banyak. Nah, sedangkan kita ini kan satu kali deposit ini 100 juta pembukaan akun satu orang loh. Seperti sekarang total yang ada di sini yang sudah melapor, tadi Ibu bilang sempat hitung 6 miliar, itu baru 6 orang. Ya, bagaimana dengan korban-korban lain yang belum melapor? Ya, jadi saya harap Bapeti ya artinya bersikap adil, ya, mengusut tuntas masalah ini, memberikan sanksi kepada perusahaannya, ya, tetapi tidak mengurangi tanggung jawabnya untuk membayar kerugian
terhadap nasabah yang dirugikan. Itu dari saya. Baik, terima kasih untuk telah berbagi Pak Handi, Mbak Hani, Denny, Mas C, dan Mas Muhammad. Mudah-mudahan wawancara ini diperhatikan oleh Bapepti dan pihak-pihak yang Maaf, punya saya tugas punya speaker melindungi masyarakat. lagi error, enggak kedengaran. Saya punya speaker lagi, earbudnya lagi apa? Lagi lowbat. Saya coba matikan dulu ya. Oke, tidak apa-apa Pak, kita sudah terakhir acara. Coba matikan dulu. Baik, terima kasih Ustaz Garian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke Bu, iya, makasih.